GIAS 2025 menjadi event otomotif terbesar di tahun ini. Kalian penasaran ada mobil apa aja? Mari kita intip. Yuk! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada video kali ini gue mau ngajak kalian untuk keliling salah satu event otomotif terbesar di Indonesia, yaitu GIAS 2025. Nah, semenjak pertama kalinya hadir, tahun ini menjadi GIAS terbesar nih Sobat Setir. Jadi akan ada banyak brand mobil baru, serta akan ada banyak juga mobil baru yang hadir di GIAS 2025. Kalian penasaran? Gue mau ngajak Sobat Setir semua untuk keliling. Yuk, let's go! Masuk ke dalam, kita langsung disambut sama booth-nya Isuzu nih. Walaupun kebanyakan Isuzu memang menjual kendaraan komersil ya, tapi sebenarnya ada juga kendaraan untuk penggunaan pribadi. Kayak yang di belakang gua ini ada Isuzu D-Max. Ya, memang D-Max kebanyakan dipakai di tambang, tapi sebenarnya untuk penggunaan hobi kita, kayak kita mau off-road atau overlanding, itu juga bisa pakai D-Max. Dan yang di belakang, yang ditutup, itu masih rahasia Sobat Setir. Tapi kalau kita intip dari siluetnya, Isuzu membawa MU-X terbaru. Nice banget. Apakah itu MU-X yang terbaru, ataukah itu MU-X yang trim level tertinggi, atau gimana? Menarik banget ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Let's go. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah booth-nya Volvo. Volvo memang tidak membawa mobil baru, tapi Volvo membawa line up lengkapnya yang ditawarkan di Indonesia. Mulai dari EX40, kemudian ada EC40, ada EX30, ada XC60, dan rajanya alias yang paling gedenya, bos utamanya, yaitu XC90. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, booth-nya Aletra. Dan Aletra tentunya membawa jagoannya, karena memang untuk line up Aletra baru ada satu mobil nih Sobat Setir, yaitu L8, sebuah full EV 7-seater, mobilnya orang Indonesia nih. Nice banget. Lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, yaitu booth-nya DFSK Ceres, dan mereka membawa dua mobil jagoannya nih Sobat Setir. Ada Ceres 3 di belakang gua, dan ada Ceres E1 alias mobil full EV yang ukurannya compact, ukurannya kecil, mobilnya gemes banget. Lanjut lagi kita ke booth selanjutnya. Yes, booth selanjutnya adalah booth-nya VinFast nih Sobat Setir, dan VinFast itu ngebawa line up lengkapnya juga, dan satu mobil spesial yang hadir langsung dari Vietnam, yaitu VinFast VF7. Setir Kanan udah pernah ketemu nih, karena waktu itu kita kan udah berangkat ke Vietnam ya, buat ngintip-ngintip line up-nya, dan VF7 sih emang kalau secara desain nice banget, berasa Eropa banget gitu. Oke, lanjut lagi kita ke booth selanjutnya. Yuk. Oke, selanjutnya adalah booth-nya Subaru. Subaru juga full line up-nya, dan ada satu mobil spesial yang berada di atas panggung, itu adalah the new Subaru Forester. Sekarang gayanya lebih American gitu Sobat Setir, jadi kita berasa kayak bawa mobil Amerika gitu ya. Desainnya sih oke banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Lanjut lagi, di sebelahnya ada booth-nya Hyundai nih Sobat Setir, dan Hyundai ngebawa mobil terbarunya. Katanya mobil ini diciptakan untuk masyarakat Indonesia. Ya, ini adalah Stargazer Car10, dan nggak hanya satu trim aja, karena dia juga membawa Stargazer Car10X. Memang secara desain dia lebih kelihatan futuristik lagi, lebih kelihatan maco lagi. Jadi bisa orang-orang sih bilangnya kayak baby Palisade gitu ya. Menarik banget nih Sobat Setir. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Lanjut lagi ke seberangnya ada booth-nya Jetour nih Sobat Setir. Jetour ngebawa mobil-mobilnya. Di sini ada dashing di belakang gua, dan ada dua mobil yang ketutup. Ya, gue sih udah nebak siluetnya ini adalah X20i. Kenapa gue bisa nebak? Karena Setir Kanan juga udah berangkat untuk ke Shanghai bareng sama Jetour. Jadi kita udah dikasih showcase duluan untuk si X20i ini. Serta yang paling spesial ada di atas panggung. Nah, ini juga menjadi salah satu favorit gue. Gue udah cobain langsung. Waktu itu pas gue bawa masih setir kiri ya. Dan sekarang hadir di Indonesia udah setir kanan nih Sobat Setir. Ya, itu adalah Jetour T2, sebuah boxy XUV yang emang desainnya ganteng banget, futuristik banget. Kalian harus lihat. Nanti tungguin, kita ada videonya Sobat Setir. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke brand selanjutnya, ini memang brand yang baru hadir di Indonesia nih. Ini adalah Lepas. Nah, Lepas itu adalah Chery Group. Jadi memang mereka satu grup dengan line up-nya. Lepas pada event GIAS 2025 ini ngebawa 3 line up, yaitu ada L4, ada L6, dan yang paling gedenya atau top trimnya itu ada L8. Menarik banget nih Sobat Setir. Harus ngintip-ngintip ke booth-nya si Lepas ini. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya.
Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Maxus nih Sobat Setir. Ya, memang Maxus itu sempat simpang siur ya tentang kehadirannya di Indonesia. Sempat hadir, hilang, hadir lagi, hilang. Sekarang udah fix Maxus sudah memantapkan kakinya untuk berjualan di Indonesia nih. Dan ngebawa line up-nya yaitu Niva 9 yang unitnya ada di belakang gue ini. Ganteng banget. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Lanjut lagi ke booth selanjutnya, itu boothnya Xpeng. Nah, Xpeng itu udah hadir di Indonesia sebenarnya. Mereka udah ngebawa 2 unit. Gue udah nyobain, ada Xpeng X9 dan ada Xpeng G6. Dan pada event Gias 2025 ini ada tambahan baru, yaitu ada Xpeng G9. Dan yang paling menarik itu yang di belakang gue nih, si mobil terbang ini. Setir kanan udah berangkat ke Hong Kong waktu itu bareng sama Xpeng. Yola yang lihat langsung, menyaksikan langsung mobil terbang ini. Menarik banget ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk! Yes, berlanjut lagi ke booth selanjutnya, inilah boothnya Kia. Kia ngebawa line up juga lengkap di Indonesia dan ngebawa satu mobil listrik terbarunya, yaitu Kia EV4. Gue udah cobain Kia EV6, kita udah berangkat ke Bali, udah cobain EV9 juga, udah kenal banget deh sama mobil listriknya dari Kia dan enak-enak banget. Makanya EV4 ini juga bikin gue penasaran banget, pengen cobain langsung kalau emang bisa dicobain ya. Dan gue yakin juga bisa menjadi salah satu mobil listrik terbaik di Indonesia. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk! Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Jeep. Nah, sebenarnya boothnya Jeep sama boothnya Citroen ini jadi satu ya, karena kan memang mereka di Indonesia under Stellantis juga kan. Nah, di boothnya Jeep ini tentunya ngebawa mobil favorit gue, yaitu Jeep Wrangler. Nice banget, dan ini adalah trim yang Rubicon, jadi trim yang tertingginya. Dan di sana itu ada satu Jeep Wrangler lainnya, masih ditutup. Kelihatannya itu nggak kalah menarik Sobat Setir. Dan kalau dari boothnya Citroen, kalau gue intip, mereka juga ngebawa line up lengkapnya. Dan ada satu mobil yang ditutupin, asumsi gue, kalau dari siluetnya, yaitu Citroen Basalt. Nah, setir kanan juga udah sempat nge-review Citroen Basalt di perhelatan GJAW di tahun 2024. Sobat Setir bisa intip di channel YouTube kami ya. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk! Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, yaitu boothnya GWM. Nah, GWM itu ngebawa satu mobil baru, besar. Dia, kalau kita intip sih, udah ketahuan lah ya, itu adalah GWM Tank 300. Tapi bedanya, yang ini menggunakan mesin diesel. Cocok banget buat masyarakat Indonesia, karena orang Indonesia tuh suka banget SUV tinggi, besar, diesel gitu kan. Dan nggak hanya itu aja, karena di sana ada mobil yang di dalam kotak, dia masih dirahasiakan, tapi kita bisa terawang. Dan kalau hasil penerawangan kami itu adalah Haval H9. Nah, menarik juga tuh Sobat Setir. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk! Lanjut lagi ke booth selanjutnya, ini salah satu booth favorit gue yang ada di Gias 2025. Dari desain boothnya aja, emang cakep banget dan berasa nggak kayak di Indonesia nih Sobat Setir. Inilah boothnya Mercedes-Benz. Dan kalau kita intip, Mercedes-Benz bawa line up lengkapnya, mulai dari yang sedan sampai yang paling gede, yaitu G-Class-nya juga dibawa. Dan yang menarik, di belakang sana yang masih disarungin itu adalah performance car dari Mercedes, yaitu CLE 53. Nice, seksi banget. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk! Berlanjut lagi ke seberangnya, ini adalah boothnya VW Audi. Jadi memang VW Audi juga jadi satu booth nih Sobat Setir. Boothnya nyambung. Dan kalau dari Audi sendiri, ngebawa line up yang juga nggak kalah lengkap. Dan yang paling spesial, ada satu mobil Audi yang mencuri perhatian banget kalau kita lihat dari jauh. Ini adalah sebuah mobil balap Sobat Setir. Ini adalah Audi RS3 LMS. Desainnya cakep banget, sporty banget tentunya, karena emang mobil balap ya. Apalagi pakai big wing kayak gitu, itu sih bener-bener menarik perhatian banget. Dan di sebelahnya, itu ada boothnya VW. Tentunya VW ngebawa mobil listriknya yang sekarang lagi viral banget, rame banget di mana-mana, yaitu VW ID Buzz. Nice. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk! Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, inilah boothnya Nissan. Dan Nissan itu ngebawa dua mobil. Dan kebetulan banget, dua-duanya gue suka banget. Sobat Setir mungkin tahu ya, gue tuh suka SUV. Dan Nissan ngebawa X-Trail terbaru. Nah, X-Trail ini juga menjadi salah satu hot topiknya nih Sobat Setir. Karena memang X-Trail kan salah satu mobil favorit masyarakat Indonesia ya. Rame banget dari generasi-generasi pendahulunya. Dan sekarang, ini hadir generasi terbarunya dari X-Trail. Dan yang paling gak kalah menarik, di ujung sana, yang di dalam box itu
itu adalah the new Nissan Patrol. Gokil banget. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya GAC, dan GAC ngebawa dua mobil baru nih Sobat Setir. Yang pertama ada Ion UT, sebuah mobil full EV, kecil, desainnya Europe banget, nice banget. Dan yang terbaru di belakang gua, ini ada GAC E9 PHEV. Jadi dia memang sebuah MPV besar, luxury juga, dan yang pasti PHEV. Jadi sudah menggunakan teknologi yang cocok banget nih buat masyarakat Indonesia. Nice banget, ini ganteng nih Sobat Setir. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya, yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini sebenarnya dia berada di posisi yang lumayan awkward ya Sobat Setir. Jadi di antara hall 5 dan Nusantara Hall gitu. Jadi berada di tengah-tengah. Ini adalah boothnya Polytron. Menarik banget karena Polytron ngebawa jagoannya yaitu Polytron G3. Secara desain mobil ini memang cakep banget sih, dan tentunya juga full EV. Jadi memang kelas full EV-nya si G3 ini emang persaingannya lumayan ketat dan menarik-menarik semua nih Sobat Setir gitu. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Yes, berlanjut lagi ke brand asal Amerika. Ini adalah boothnya Ford, Sobat Setir. Ford di Indonesia itu menjual Ranger, Everest, dan ada satu surprise lagi. Jadi emang ngemasukin mobil-mobil legendary nih. Ranger itu udah terkenal banget, Everest juga one of it, terkenal juga, dan ada satu mobil legendary Amerika banget, dan yang ini muscle. Yes, di dalam sini dia adalah sebuah Ford Mustang. Gokil banget, nggak kebayang nggak? Jadi Ford ini emang ngejual line-up mobil yang hobi semua nih ya, bisa dibilang. Everest, Ranger tuh cocok buat orang-orang yang suka overlanding. Ya, Mustang tentunya untuk orang yang suka muscle American. Gokil banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, yaitu boothnya BMW. BMW juga ngebawa line-up-nya yang lengkap banget, serta ada dua mobil di sana di panggung yang masih ditutupin. Asumsi kita kalau ngeliat dari siluetnya itu adalah seri 2 terbaru dan X3 yang terbaru juga Sobat Setir. Nice banget nih dua mobil ini. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Geely. Nah, Geely ngebawa mobil yang menjadi mobil pertama mereka ketika masuk Indonesia, yaitu Geely EX5. Gue udah cobain, mobilnya enak banget. Kemudian ada mobil kecil, warnanya pink, full EV juga. Tulisannya sih Xingyuan ya Sobat Setir. Dan di belakang gue, ini ada L380. Kelihatannya dia adalah sebuah full EV, gede banget, MPV juga. Dimensinya besar, ini nggak kalah menarik. Dan ada satu mobil lagi yang masih tertutup tirai, namun sayangnya kacamata menembus tirai mobil baru gue ini belum bisa menembus. Itu kira-kira mobil apa? Tapi nanti kita akan tambahkan detailnya ya kalau kita udah tahu nih mobil apa nih Sobat Setir. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth sebelahnya, yaitu boothnya Mini. Dan Mini ini ngebawa mobil langsung to the point. Biasanya ada performance-nya, ada yang versi lifestyle-nya. Kalau sekarang nggak, langsung bikin booth John Cooper Works, karena memang mereka nge-display semua mobil John Cooper Works yang mereka nih. Mulai dari yang Mini 3 Doors, ada Mini Electric John Cooper Works, dan kalau kita intip di sana itu kelihatannya sebuah Countryman Sobat Setir. Menarik banget. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Baik. Dan Baik ngebawa line up lengkapnya juga tentunya. Tambah satu mobil baru nih Sobat Setir. Yes, di belakang gua kelihatan ini adalah BJ30. Dia hybrid, stylingnya juga ganteng banget, menarik banget. Ini dia nih, nanti kita coba intip lebih dalam lagi ya di video selanjutnya ya Sobat Setir. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke boothnya Toyota nih, booth yang kelihatannya sih paling besar di Gias 2025. Seperti biasa, Toyota selalu nge-showcase, ngebagi beberapa part dari boothnya. Tentunya ada yang performance, ada yang GR-nya, ada yang hybridnya juga, dan yang ada di atas panggung kelihatannya ini tiga-tiganya mobil listrik semua nih Sobat Setir. Jadi terdapat dua buah BZ4X dan ada satu yang baru, ukurannya lebih kecil, desainnya juga nice banget, yaitu Toyota Urban Cruiser. Menarik banget tuh yang itu tuh. Nanti kita coba bahas lebih dalam ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini juga salah satu booth yang ukurannya gede banget di Gias 2025 dan salah satu booth favorit gue, yaitu boothnya Honda nih Sobat Setir. Honda ngebawa 3 mobil. Yang pertama ada Honda Stepwagon, mereka mau nge-announce harganya buat si Honda Stepwagon. Selanjutnya ada 2 mobil. Yang pertama itu ada Honda Prelude. Kita udah pernah ketemu Prelude waktu itu di Tokyo. Nice banget, keren banget, kayak awakening of a history car.
menarik banget preload. Dan ada satu lagi, yaitu Super EV Concept. Nah, ini adalah mobil full EV yang debutnya itu ketika perhelatan Goodwood Festival of Speed. Keren nih, yang ini lucu banget Sobat Setir, nice banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Lexus. Dan Lexus ngebawa dua mobil, dua-duanya seksi banget nih Sobat Setir. Mulai dari yang warna kuning, di sini terdapat LC500H, sebuah mobil performance dari Lexus, dan desainnya sih beneran seksi banget, apalagi kasih warna kuning gini jadi makin nyentrik ya mobilnya ya. Dan kalau kita intip di bagian sebelahnya itu ada LX700 hybrid juga, dan yang ini adalah varian yang 4-seater karena di depan sana itu ada varian yang 7-seater. Kedua mobil ini menjadi primadona di event Gias 2025 nih menurut gua, karena keduanya sama-sama interesting banget dan dua-duanya gua suka banget. Nice. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Mazda nih Sobat Setir. Dan Mazda ngebawa line up lengkapnya yang hadir di Indonesia. Mulai dari Mazda 3 hingga CX-3, lanjut lagi ke CX-60 hingga ke CX-80 juga hadir di event Gias 2025. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Chery Sobat Setir. Dan Chery itu ngebawa beberapa mobil yang masih ditutupin. Cuman kalau menurut kacamata sakti penerawang mobil kami, itu adalah sebuah Tigo Cross CSH, dan kabarnya akan ada Tigo Cross Turbo. Jadi yang satu varian yang lebih irit konsumsi bahan bakar, mungkin yang satunya lagi varian yang lebih sporty lagi Sobat Setir. Tigo Cross itu adalah sebuah kendaraan yang menarik banget. Kita udah cobain, mobilnya enak banget. Nah, ditambah dengan teknologi hybrid atau teknologi yang meningkatkan performanya, seharusnya semakin sempurna lagi tuh Sobat Setir buat Tigo Cross. Menarik. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Oke, berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Daihatsu Sobat Setir. Dan Daihatsu ini ngebawa sebuah mobil yang sebenarnya udah dari dulu diperkenalkan di Indonesia. Udah sempat dibawa, hilang, bawa lagi, hilang lagi. Dan sekarang kayaknya udah fix nih, mobilnya pengen dijual di Indonesia. Ini adalah Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Jadi sebuah Rocky dengan teknologi hybrid. Udah nggak hybrid aja, konsumsi bahan bakar irit, apalagi ditambah dengan teknologi hybrid. Ini nice banget. Dan ada satu mobil konsep yang dibawa dan nggak kalah menarik, vibes-nya Jepang banget, JDM banget, yaitu E-Hijet. Menarik banget Sobat Setir. Oke, lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya MG nih Sobat Setir. Dan MG ngebawa beberapa mobil andalannya. Dan ada juga mobil yang masih ditutupin. Kalau menurut penerawangan kami, melihat dari siluetnya, itu adalah sebuah Cyberstar. Tapi ada satu lagi nih, dan ini menarik banget karena desainnya lumayan mirip, jadi rada-rada rancu antara apakah itu sebuah MG4 yang limited edition atau bisa jadi itu adalah MG ES5. Nah, ES5 ini juga gak kalah menarik soalnya Sobat Setir. Oke, nanti kalau misalkan kita udah tahu, akan kita update juga ya. Kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke boothnya Wuling nih Sobat Setir. Dan Wuling tentunya juga ngebawa line-up lengkapnya, terutama kendaraan-kendaraan EV-nya. Dan ada satu mobil yang berada di atas panggung, itu masih ditutupin. Kalau menurut penerawangan kami, itu adalah sebuah MPV dari siluetnya, serta memiliki drivetrain full EV Sobat Setir. Menarik banget, jadi menambah koleksi EV-nya dari Wuling. Nice banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Suzuki. Suzuki juga ngebawa line up lengkapnya, mulai dari yang ini, Suzuki Jimny, hingga yang terkecil ada Suzuki Espresso, dan ada satu surprise yang mereka bawa ada di atas panggung, yaitu Suzuki e-Vitara. Akhirnya mobilnya datang ke Indonesia nih Sobat Setir, karena kan Vitara juga menjadi salah satu line up yang seksi banget buat masyarakat Indonesia, apalagi sekarang dia full EV. Jadi bisa dibilang kalau nanti dijual di Indonesia akan menjadi full EV pertamanya Suzuki yang dijual di Indonesia. Menarik banget. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya Jayco nih Sobat Setir. Dan Jayco ngebawa line up lengkapnya, serta line up terbarunya juga, yaitu ada sebuah J8 Ardis, dan yang paling barunya, yang paling hotnya, itu ada J8 Ardis SHS. Jadi sudah menggunakan teknologi PHEV Sobat Setir. Bener-bener keren sih, dimensi besar, tenaganya besar. Kabarnya J8 Ardis SHS itu tenaganya hingga 500 horsepower, triple motor. Jadi ya menarik banget. Dan setir kanan juga nanti kita bikin ya videonya ya, biar Sobat Setir semua bisa tahu lebih detail mengenai mobilnya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Yes, berlanjut lagi ke booth selanjutnya, ini adalah boothnya BYD dan Denza. Jadi secara posisi memang kedua kendaraan ini
kedua brand ini memiliki posisi yang sebelahan nih Sobat Setir. Nah, untuk Denza sendiri mereka ngebawa Denza Z9, nice banget, keren banget. Dan satu lagi, di booth BYD ini ngebawa 801, sebuah mobil full EV, dimensinya kompak, kecil, harganya terjangkau, jadi akan panas tuh nanti persaingannya. Dan juga ngebawa salah satu mobil yang masih dikandangin, yaitu U9. Ini adalah sebuah Yangwang U9, performance car dari Yangwang, yang mobilnya bisa lompat itu loh Sobat Setir. Interesting. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke booth selanjutnya. Yuk. Yes, kita udah sampai di ujung nih Sobat Setir. Dan yang paling ujung, ini ada booth-nya Mitsubishi. Dan booth-nya Mitsubishi ini nggak kalah keren, gede banget, dan secara desain, ini estetika booth-nya tuh nice banget ya. Mengingatkan gue kepada booth-nya Mitsubishi ketika lagi di Tokyo. Dan yang di display di sini adalah mobil terbarunya, yaitu Destinator. Nah, Setir kan udah sempet, kita udah bikin video reviewnya, karena waktu itu kita diundang oleh Mitsubishi untuk cobain Destinator langsung di sirkuit Sentul Sobat Setir. Jadi nanti kalian intip-intip videonya ya, nice banget. Nah, jadi itu dia kurang lebihnya brand-brand yang hadir di Gias 2025 serta line-up dan mobil terbarunya yang dibawa di Gias 2025 nih Sobat Setir. Nah, mulai dari mobil ICE hingga mobil listrik, mobil turbo, dan teknologi-teknologi lainnya semuanya lengkap hadir di Gias 2025. Makanya kalau kalian pengen lihat langsung, jangan lupa datang ke Gias 2025. Oke Sobat Setir, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Sekarang sih? Kalian penasaran ada mobil apa aja?